Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya, dan sahabat-sahabat yang bergabung di ruang Zoom juga semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya. Kita awali kajian kita subuh ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Muntaqim. Al-Muntaqim. Memang sulit juga mencari terjemah yang pas. Bisa diartikan juga membalas, bisa diartikan juga mengancam. Tentu ketika kita membahas Asmaul Husna, dari namanya saja Asmaul Husna. Husna artinya baik, husna artinya indah, husna artinya sempurna. Maka tidak boleh ada satu nama pun yang kita pahami dengan makna-makna yang buruk. Al-Muntaqim, pengancam, kan terdengar buruk itu di situ. Padahal ini husna. Nah, maka sekali lagi, inilah pentingnya kita untuk mengkaji Asmaul Husna ini agar kita betul-betul mampu memahami Allah secara husna, secara baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, secara bahasa Muntaqim ini artinya tidak menyetujui sesuatu karena menilainya buruk. Ada sesuatu yang buruk yang kita tidak setujui, yang kita tidak sukai. Nah, biasanya kalau kita tidak suka kepada sesuatu yang buruk itu, kita bisa mengancam anak kita melakukan satu perbuatan yang tidak kita sukai. Karena kita nggak suka, kita ancam anak kita, jangan ya. Bahkan bisa pada level yang berikutnya, itu marah. Kalau juga tidak berhenti juga ini perilaku buruk ini, maka kita bahkan akan menyiksa. Maka dari sinilah kita bisa memahami Al-Muntaqim ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya kita betul-betul memahami nama Allah Al-Muntaqim ini, ternyata di dalam Al-Quran itu nama Allah Al-Muntaqim ini tidak pernah disebut sendiri. Dia pasti disebut ada gabungannya. Misalkan nanti kita akan temukan firman Allah Azizun Dzuntiqam. Azizun Dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa. Ali Imran ayat 4. Dzuntiqam, pemilik ancaman atau pemilik balasan. Jadi kita tidak temukan misalkan nama Allah yang langsung formatnya Al-Muntaqim, enggak. Nanti kita temukan juga format Muntaqim ini dalam bentuk plural, tidak dalam bentuk tunggal, tidak ditemukan. Misalkan dalam surah As-Sajdah, Inna minal mujrimin, biasanya disebut siapa yang Allah intiqam, siapa yang Allah ancam, siapa yang Allah akan balas, disebutkan Inna minal mujrimin.
terhadap orang-orang yang durhaka, terhadap orang-orang yang jahat, mujrimin. Sebut muntakimun, kami menggunakan kata kami memberikan ancaman dan hukuman kepada mujrimin, kepada orang-orang yang jahat. Jadi nggak ada di Quran ayat yang langsung menyebut aku ini muntakim. Pasti formatnya itu biasanya digabungkan dengan kalimat yang lain, zuntiqam, pemilik ancaman. Tidak disebut aku maha mengancam, tapi pemilik ancaman. Format yang lain tadi disebutkan siapa diancam, mujrimin, orang-orang yang durhaka, dan formatnya kemudian disebut muntakimun berbentuk plural, kami mengancam. Kenapa jemaah sekalian? Rahasianya apa? Rahasianya karena ada kesan kalau pengancam itu jelek. Makanya kita kurang adab kepada Allah kalau kita bilang Allah maha mengancam. Tetapi Allah pemilik ancaman. Mari kita perhatikan surat Al-Fatihah. Ketika Allah berbicara tentang murkanya, Allah tidak menyebut dirinya. Beda dengan nikmat. Nikmatus siratal ladzina an'amta. Jalan orang-orang yang telah engkau, ada engkau yang engkau beri nikmat. Berikan kami petunjuk ke jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ketika memberi nikmat disebut Allahnya atau kata gantinya. Engkau beri nikmat. Tapi giliran murka, taknya dihilangin. Bentuknya jadi pasif, Pak. Bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa yang murka? Enggak disebut. Nyambung ya? Kalau tadi engkau beri nikmat, engkau yang beri nikmat. Kalau murka, bukan orang-orang yang dimurkai. Yang disebutkan yang dimurkai. Yang memurkai siapa? Enggak disebut, Pak, kalau format bahasa Arabnya itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah itu rahmatnya, kasih sayangnya mengalahkan murkanya. Jadi kita sulit menemukan ayat yang menunjukkan Allah menyebut dirinya itu marah. Kita sulit menemukan ayat yang langsung menunjukkan keburukan itu dari Allah. Makanya apa yang baik datang dari Allah, apa yang buruk datang darimu. Gitu. Tidaklah terjadi musibah kecuali olah tangan manusia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Makanya marah itu, mengancam itu bukanlah sifat yang senantiasa menempel pada Allah. Mungkin agar kita bisa memahami dengan mudah, kita itu kan nggak selalu marah sama anak ya, Pak? Selalu marah atau enggak? Hah? Enggak ya? Tapi kalau saya tanya, selalu sayang enggak? Selalu sayang enggak? Oh, selalu sayang. Berarti marah itu bukan sifat yang 24 jam melekat kepada kita. Tapi kalau sayang, 24 jam melekat pada kita untuk menyayangi anak itu. Makanya sifat sayangnya Allah itu adalah konsekuensi sifat zat yang senantiasa ada pada Allah. Allah senantiasa melihat. Nggak mungkin Allah kadang-kadang melihat. Senantiasa melihat. Allah senantiasa mendengar. Masa Allah kadang-kadang mendengar? Pasti mendengar terus. Allah senantiasa penyayang. Nggak mungkin Allah itu kadang-kadang sayang. Senantiasa sayang. Tapi Allah kadang-kadang marah. Gitu ya. Sudah nyambung ya? Berarti kalau marah itu butuh penyulut dulu, Pak. Butuh sebab dulu. Butuh trigger dulu. Baru dia marah. Kalau sayang, kita itu mencintai anak. Tidak butuh anak itu berprestasi dulu, Pak. Udah di kandungan istri kita aja udah kita sayang dia.
Belum dia bilang bisa terima kasih, udah kita sayang deh. Iya kan? Allah demikian juga. Karena itu, mengapa Al-Muntaqim ini formatnya sekali lagi selalu diidhofahkan, digandengkan dengan kata yang lain, atau disebut dalam format plural bentuk jamak, dan disebutkan siapa yang diancam itu, agar tidak terkesan bahwa Allah itu seolah-olah kejam, jahat, tapi agar betul-betul kita memahami pengancamnya Allah. Allah ngancam, Allah ngukum itu karena untuk kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang zalim, Pak, di sebuah masyarakat ada orang yang sangat zalim, tiba-tiba ketangkep, banyak motor yang hilang, banyak begal, tiba-tiba yang begal ini ketangkep sama polisi, dihukum. Apa yang dirasakan oleh masyarakat, Pak? Hah? Apa yang dirasakan? Tenang? Bahagia? Maka ketika kita memahami Al-Muntaqim, itu bayangannya adalah ada orang yang meresahkan, ada orang-orang yang bikin onar, ada orang-orang yang bikin kejahatan, diintikom oleh Allah. Pertama diancam, kemudian dihukum oleh Allah. Maka kita tahu masyarakat, orang-orang sekitar pun menjadi tenang, menjadi bahagia. Sehingga kesan dari Al-Muntaqim ini adalah Allah yang maha membalas dalam rangka kebaikan makhluknya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Muntaqim. Ya, jadi sebutlah kita terjemahkan dengan menghukum. Tetapi menghukum dalam konteks Al-Muntaqim ini tidak pernah Allah menghukum tuh langsung menghukum, Pak. Pasti Allah kalau menghukum memaafkan terlebih dahulu, kemudian mengulur, memberikan peringatan. Nih, kalau Al-Muntaqim itu begitu. Nggak mungkin Allah itu kalau orang salah langsung dihukum. Tapi kalau orang salah, Allah ulur, maafkan. Siapa tahu dia mau taubat. Kemudian Allah berikan peringatan dia. Baru kemudian kalau juga tidak mendengarkan peringatan itu, baru Allah siksa orang itu. Nah, inilah makna Al-Muntaqim. Kalau kita mau ringkas, Al-Muntaqim ini adalah dia yang tidak menyetujui kejahatan, tidak menyenanginya, serta benci dan murka terhadap kejahatan itu yang telah berulang-ulang diperingatkannya. Allah mengancamnya dengan siksa, bahkan menugaskan pihak lain menyiksanya. Contoh, kemarin itu nggak tahu masih kece apa nggak dia ya, si kece masih kece, Pak. Sebut aja, kalau orang yang udah, kalau orang Pak udah terang-terangan itu boleh disebut. Kejahatan yang terang-terangan, yang nggak punya malu lagi itu boleh disebutkan. Para ulama sepakat itu. Kalau orang melakukan kejahatan malu-malu, nggak boleh kita sebut namanya. Tapi kalau orang kejahatan terang-terangan, bahkan itu menjadi konten YouTube sebagai profesi YouTuber, nah itu boleh kita sebut kejahatannya. Si kece itu udah banyak yang ngecam-ngecam orang, masyarakat kaum muslimin. Akhirnya masuk penjara. Tangkap. Dan Allah, Pak, tahu bagaimana cara menjawab doa-doa kita. Bukan kita yang menonjok dia, Pak. Orang lain, entah motivasinya apa, itu urusan dia. Ya kan? Entah itu orang itu memang untuk membela agama, menonjok si penista agama ini,
Itu Allahu alam, urusan dia itu niatnya. Tetapi yang ada kita melihat bagaimana Allah yang takim. Nah, Allah mentakim. Allah balas orang-orang yang berbuat kejahatan itu. Karena jamaah sekalian, kalau kebaikan tidak dibalas oleh Allah dengan kebaikan, orang akan berhenti berbuat baik. Kalau kejahatan tidak dihukum oleh Allah, maka orang tidak akan pernah memperbaiki dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjalankan alam semesta ini dengan hukum sebab akibat. Betul lagi. Hancur alam semesta ini Pak kalau nggak ada hukum sebab akibat, Pak. Orang rajin kerja keras, berbuat baik, lalu Allah nggak balas kebaikannya itu, nggak Allah apresiasi kebaikannya itu, orang berhenti Pak berbuat baik. Itu lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga peduli zakat itu, peduli umat segala macam itu akan segera berhenti, tutup. Tapi ternyata lembaga-lembaga sosial itu dananya makin naik. Itu artinya yang infak sedekah di tempat itu asetnya makin naik, gajinya, duitnya makin banyak. Betul atau tidak? Kalau nggak percaya nanti tanya sama lembaga-lembaga itu. Orang-orang yang berzakat sekian tahun yang lalu, zakatnya tetap seperti dulu atau nambah zakatnya? Cek kalau nggak percaya. 10 tahun lalu dia mulai berzakat di lembaga tersebut. Atau 20 tahun yang lalu, cek apakah infaknya dia itu sama nominalnya dengan infak dia 20 tahun yang lalu. Ternyata tidak, Pak. Kalau kita tahu track recordnya, rata-rata orang yang konsisten berinfak di sebuah tempat itu, mereka senantiasa naik. Itu artinya apa? Duitnya tambah banyak atau tambah dikit? Tambah banyak. Kenapa? Allah itu membalas kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena Allah ingin masuk surga kita ini, maka Allah semangati Pak kita ini. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah berikan kita berita gembiranya, sehingga kita semangat lagi, mau nambah baik lagi. Allah ingin kita itu berhenti dari kejahatan. Maka ketika ada yang berbuat jahat, karena Allah nggak suka, dan saya ulangi, Allah tuh nggak suka, bukan nggak suka sama orangnya, tapi nggak suka sama perbuatannya. Nggak usah kita Allah ya, kita sama anak kita, kalau anak kita berbuat hal yang buruk, kita nggak suka sama anak kita atau nggak suka sama perbuatannya? Halo, anak kita misalkan berbuat perbuatan yang tidak semestinya, kita nggak suka kan? Kita nggak suka sama orangnya atau perbuatannya? Sama perbuatannya. Makanya ketika anak ini memperbaiki perbuatannya, itu cinta kita kepada dia bertambah-tambah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang jahat itu bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang bertaubat itu sebagai orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Kalau Allah tidak cinta kepada orang yang taubat, nggak mungkin Nabi Adam, Pak. Nggak mungkin Nabi Adam diizinkan untuk melakukan kesalahan. Kalau Allah tidak mencintai orang yang bertaubat, nggak mungkin Nabi Adam itu diizinkan untuk melakukan kesalahan. Fakta bahwa Nabi memiliki kesalahan, tapi kesalahan yang kecil kalau Nabi, dan juga jangan kecilnya kesalahan Nabi dibandingkan dengan kecilnya kita. Kecilnya kita itu sudah besar kalau ukuran para Nabi. Nabi aja itu bermuka masem kepada orang buta. Muka masem ke orang buta kan nggak kelihatan Pak sama orang butanya. Itu ditegur. Bermuka masamnya juga bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan dakwah.
ditegur oleh Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Muntaqim, Allah yang Maha menghukum silakan, atau membalas boleh, mengancam boleh. Intinya Allah nggak suka sama perbuatan buruk, karena dia tidak suka. Allah ancam itu orang-orang yang berbuat buruk. Bahkan Allah marah kepada orang-orang yang berbuat buruk itu, bisa sampai menyiksa orang-orang yang berbuat buruk itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada lagi renungan yang menarik dari Al-Muntaqim ini. Di dalam ayat tadi tidak begitu jelas Allah menyebutkan secara jelas aku Al-Muntaqim, tapi formatnya tadi aku pemilik balasan, pemilik ancaman. Kami menghukum orang-orang yang jahat. Allah tidak langsung menyebut aku Al-Muntaqim. Para ulama punya renungan, Pak. Itu artinya Allah itu tidak pernah mengatakan aku wajib menghukum. Cari di ayat Quran, Allah yang mengatakan aku wajib menghukum. Tapi kalau wajib menyayangi ada. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan kepada dirinya untuk menyayangi. Allah nggak pernah mewajibkan kepada dirinya itu untuk menghukum. Kenapa, Pak? Karena kalau kita janji kepada orang, janji baik, kamu kalau melakukan ini, aku akan beri ini, kita nggak tepati, nama kita tercoreng, betul nggak? Tapi kalau kamu melanggar ini, melanggar itu, saya hukum kamu. Saya hukum kamu. Dia melanggar dan kita mampu untuk menghukum. Tapi tiba-tiba kita bilang, saya nggak jadi menghukum kamu. Setelah saya pertimbangkan, saya nggak jadi menghukum kamu. Padahal kita mampu menghukum dia. Pertanyaannya, nama kita tercoreng nggak? Hah? Enggak kan? Artinya membatalkan janji baik itu negatif bagi yang berjanji. Tetapi tidak jadi menghukum padahal mampu menghukum, itu tidak membuat yang membatalkan hukuman kepada orang yang tadi padahal dia mampu menghukum, tidak ada yang bisa mengintervensi dia, tidak akan mencoreng nama baik orang ini. Maka disinilah rahasianya mengapa Al-Muntaqim ini formatnya tidak langsung menyebut aku Al-Muntaqim, tapi aku pemilik ancaman dan hukuman. Atau dalam format yang lain, kami mengancam orang-orang yang berbuat jahat. Wah, indah sekali. Kayaknya kalau kita bahas seperti ini, kayaknya masuk surga semua nih jamaah di sini. Amin. Tapi bukan karena amalnya, tapi karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fal muntaqim, kata Syekh Nabulsi dalam kitabnya ini, kal murabbi. Pernah dengar istilah murabbi? Murabbi itu dari kata tarbiyah, dari kata Rabb, Rabbul Alamin. Artinya Pak, murabbi itu pendidik. Makanya ada jurusan tarbiyah, mendidik. Seperti murabbi. Pendidik itu ketika dia berserta anak-anak didiknya, mereka ketika melihat kelakuan anak muridnya itu kurang bagus, diancam, dimarahin. Bahkan kalau terus-menerus, apa yang akan dilakukan? Dihukum. Nah, ini muntaqim tuh kayak gitu. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
kita seringkali menemukan banyak orang-orang yang menjadi baik, yang tadinya jahat. Kita bingung, kok bisa ya dia ini jadi baik? Kok bisa ya dia ini jadi berubah? Ternyata setelah dikisahkan, dia mendapatkan berbagai macam musibah. Dia mendapatkan berbagai macam penderitaan hidup. Yang penderitaan dan musibah itulah kemudian yang menjadi jalan dia itu memperbaiki dirinya. Ketika kita melihat fenomena seperti itu, salah satu nama yang kita ingatkan adalah Al-Muntaqim dan At-Tawwab. At-Tawwab artinya apa? Pada pertemuan yang lalu, Allah memberikan jalan taubat. Dikasih jalan taubat. Salah satu jalan taubat adalah dia menghukum kejahatan itu yang membuat orang ini menjadi sadar. At-Tawwab, Allah Maha memberikan jalan taubat. Memang Allah itu kalau memberikan jalan taubat ada dengan cara halus. WA seseorang, nonton video yang menyadarkan kita, dengar ceramah yang menyadarkan kita, cara lembut. Tapi dengan cara-cara itu orang ini gak bertobat, dengan cara tegas. Jadi kalau dalam bahasa saya, Pak, orang itu pasti datang kepada Allah dengan dua cara. Yang pertama dengan cara sukarela, yang kedua dipaksa datang kepada Allah. Jadi yang belum datang kepada Allah, itu dua aja tuh alternatifnya tuh. Datang sukarela, kosnya rendah. Datang sukarela tuh kosnya rendah. Nggak mau datang juga, tunggu. Sebentar lagi Anda akan diseret untuk datang kepada Allah melalui musibah. Kenapa? Allah muntakim. Kira-kira kalau kita memahami Allah dengan pemahaman seperti ini, cinta nggak sama Allah? Cinta nggak? Maka Pak, ada sebagian sahabat ketika dia mendengar keutamaan tentang sakit, dia sakit, lalu sembuh. Dia minta agar disisahin dikit sakit, disisahin dikit sakitnya itu, tapi sakit yang tidak menghalanginya untuk sholat, sakit yang tidak menghalanginya untuk ibadah, sakit yang tidak menghalanginya untuk berbuat baik, tapi sakit itu agar senantiasa bersamanya. Kenapa Pak? Dia meminta itu. Tapi saya tidak anjurkan jamaah di sini meminta itu. Orang model-model kita ini nggak dianjurkan saja sudah banyak penyakitnya. Betul atau tidak? Tetapi dengan mendengarkan ini, Pak, kita tidak lagi melihat sakit itu dengan kacamata benci. Karena ada sahabat. Tentu ini pilihan pribadi dia, bukan suruhan Nabi suruh berdoa kayak gitu, bukan. Dia minta agar panasnya, demamnya disisakan. Kenapa? Agar aku selalu ingat kepada Allah. Agar aku selalu berdoa kepada Allah. Agar aku terikat terus dengan Allah. Maka teman-teman yang punya sakit, yang terus berobat, berikhtiar, tapi kok nggak sembuh-sembuh, tersenyum. Tersenyum saja. Silakan terus berobat sebagai sebuah ikhtiar pahala. Tapi kalau nggak sembuh-sembuh juga, tetaplah ikhtiar sambil tersenyum. Allah ini senantiasa menempelkan alarm kepada saya. Subhanallah. Setuju nggak nih? Halo? Kira-kira kalau kita melihat sambil kita berikhtiar penyakit yang kita derita dengan kacamata itu, wow, kita tidak lagi menganggap penyakit itu sebagai musuh, Pak. Tetapi sahabat yang mengingatkan kita. Setuju nggak antum dengan kalimat ini? Sahabat yang mengingatkan kita.
mengingatkan kita untuk senantiasa ingat kematian, mengingatkan kita untuk akhirat. Kalau ini disebabkan kalau kita salah makan, mengingatkan kita untuk jaga yang masuk ke mulut. Kalau itu karena pikiran kita yang sering gelisah, yang sering khawatir sehingga menimbulkan penyakit itu, kita akan menjaga ketenangan dalam hidup kita. Subhanallah. Begitu luar biasanya manfaatnya. Tapi saya tidak menganjurkan untuk meminta sakit. Karena Nabi doanya terhindar dari sakit. Afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Siapa di sini yang nggak ada penyakitnya, angkat tangan? Ada semua ya? Berobat nggak apa-apa, ikhtiar nggak apa-apa. Tapi senyumin walaupun belum sembuh. Banyak manfaatnya itu. Subhanallah. Saya bilang lagi, banyak manfaatnya. Mungkin nggak Allah memberi kita sesuatu yang nggak bermanfaat? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang nggak bermanfaat. Karena dia menamakan dirinya dengan An-Nafi', Maha memberikan manfaat. Baik sesuatu itu kita sukai ataupun tidak kita sukai. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Muntaqim. Allah yang memiliki ancaman kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah yang memiliki hukuman untuk siapa yang Dia kehendaki. Ini harus digarisbawahi. Karena kalau kita bisa ngancam siapapun enggak? Bisa enggak? Enggak. Paling kita ngancam orang-orang di bawah kita. Orang yang levelnya di bawah kita ancam. Kalau yang sederajat dengan kita, selevel, kita kagak berani. Apalagi kalau kita ngancam orang yang lebih tinggi dari kita. Makanya salah satu ibadah yang paling tinggi itu adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Nah, itu nggak semua level itu level orang-orang hebat itu. Kalau cuma berkata benar di hadapan orang-orang bawah biasa itu. Sejajar dengan kita juga biasa. Berani berkata benar, kalimatul haq. Wah, itu luar biasa di hadapan penguasa yang zalim. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Muntaqim, Allah pemilik ancaman dan hukuman. Mari kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menentang Ibrahim tentang Rabb-nya? Karena dia, orang ini yang menentang Nabi Ibrahim ini diberikan kekuasaan. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Qala, raja yang zalim ini menentang Nabi Ibrahim, namanya Namrud. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud ini memanggil rakyat jelata, panggil Algojo, nih yang ini nih matiin aja nih, matiin. Pas Algojo mau menggal kepala orang ini, jangan Algojo. Sekarang saya hidupkan saja dia. Ibrahim, itu kalau saya bilang mati, mati dia. Tapi karena saya bilang hidup, nggak jadi mati dia. Itu saya berarti bisa menghidupkan. Panggil lagi rakyat jelata, rakyat sini. Algojo, saya perintahkan, ini yang ini matiin. Dipenggal sama Algojo, mati. Tuh Ibrahim, kalau saya bilang mati, mati. Yang duluan tadi saya bilang jangan, hidupin aja, hidup tuh dia. Nabi Ibrahim enggak kekurangan dalil, Pak. Oke deh, kata Nabi Ibrahim.
Tuhanku Allah mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur. Sekarang kalau kamu Tuhan, terbitkan dia dari barat. Bungkam tuh Namrud. Lihat bagaimana Allah mengutus Nabi Ibrahim kepada Namrud. Allah memberikan peringatan. Allah memberikan ancaman. Tapi Namrud tidak juga mau mendengarkan ancaman itu. Apa yang Allah lakukan kepada Namrud? Allah kirim ba'udah. Lalat. Masuk ke hidungnya, Pak. Lalat. Jadi bagi Allah tuh banyak obat, Pak. Allah tuh banyak obat. Orang-orang yang sewenang-wenang di apoteknya Allah tuh banyak banget obat. Memang aparat-aparatnya Namrud itu tidak akan mengizinkan ujung pedang apapun, ujung tombak apapun untuk menyentuh Namrud. Tapi itu aparat tidak bisa menghalangi lalat untuk masuk ke hidungnya, Pak. Namrud merasakan sakit yang luar biasa tuh. Ringannya cuma kalau ada yang nampol kepalanya, Pak. Jadi dia minta tampol terus tuh. Kalau ditampol rada mendingan dikit. Makin kencang ditampol, makin mendingan. Itu Namrud matinya tuh gara-gara apa? Gara-gara lalat. Tapi setelah Allah memberikan peringatan, setelah Allah memberikan ancaman, setelah mengutus Rasul, nah kita ini perlu sensitif. Jangan-jangan udah banyak nih ancaman-ancaman buat kita secara individu. Khawatirnya kita ini kagak peka. Padahal Allah tuh nggak pernah, Pak, memberikan kepada kita, jangankan hukuman itu, Pak. Bahkan penyakit pun Allah tuh nggak pernah langsung ujuk-ujuk gitu, Pak. Pusing dulu, betul nggak? Tenggorokan berasa seret. Itu Allah kasih tuh indikator tuh. Karena dia sangat sayang kepada kita, Pak. Allah tuh, saya ulang lagi, Allah tuh sangat sayang kepada kita. Tidak pernah dia mendatangkan apapun kejelekan dalam hidup kita itu, kecuali sebelumnya Allah itu memberikan kepada kita warning, early warning. Pasti itu. Makanya orang bilang kalau udah usia 40 tahun tuh penyakit udah mulai reunian nih, Pak. Bener gak nih? Bener atau salah nih? Udah mulai. Saya kebetulan udah 45 tahun. Jadi bukan teori lagi lah. Bener juga ya kata orang dulu ya. Oh ya Allah. Oh ini artinya apa? Siap-siap ya, gitu. Siap-siap ya. Kurangin ya, makan ini, makan itu ya. Tidurnya jaga-jaga ya. Coba lihat. Dulu nggak peduli. Kalau ada makanan, sikat. Sikat. Begadang mau jam berapa? Ayo. Sekarang setelah dikasih utusan yang bernama penyakit itu, udah mulai tuh kalau makan. Ditakar udah. Ini porsi 45 tahun kebanyakan nih. Mulut si pengen, otaknya bilang jangan. Terima kasih penyakit. Aku tak pernah mengundangmu. Engkau datang di waktu yang tepat. Dan yang sakit juga nggak usah khawatir, belum tentu mati duluan. Betul nggak? Halo? Yang sakit nggak usah khawatir, mati sama sakit nggak ada hubungannya. Mati itu hubungannya cuma satu, ajal. Saya ulang lagi, apa? Ajal. Itu aja tuh. Jadi yang sakit nggak perlu, kayaknya cepat mati, belum tentu. Yang ada dosa kita digugurin disebabkan sakit itu. Tapi jangan minta sakit. Saya ulang lagi, jangan minta sakit. Nggak ada ajaran minta sakit. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat ya. Di sini di buku saya yang lain ini, Allah itu ketika memberikan hukuman,
dia intikom, ada beberapa tahapan yang dia lakukan. Yang pertama, Allah itu pasti al-imhal wal imla. Jadi kalau kita salah, sebelum kita dihukum, Allah itu memberikan penangguhan. Dalam surat Al-Qalam Allah sebut wa umli lahum. Aku tangguhkan. Aku ulur. Ulur itu, saya sering ingat kata ulur itu kalau di barat situ, orang-orang sana kan mainannya anjing. Anjing itu kan kalau di sana tuh diikat talinya tuh bisa kayak tali pancing gitu, Pak. Diulur gitu. Sehingga anjing itu kan merasa bebas. Waduh, kayaknya gue nggak ada yang ngendaliin nih kan? Betul nggak? Ketika dia mau lari jauh, ditarik sama majikannya. Itu namanya diulur begitu. Nah, wa umli lahum. Kenapa Allah mengulur? Liyatuba, agar taubat. Allah tuh nggak tergesa-gesa menghukum, Pak. Karena yang tergesa-gesa menghukum itu kemampuannya rendah. Ntar keburu lari lo dia, nggak dihukum, lari ke Singapura. Kata Allah, kenapa saya harus tergesa-gesa menghukumnya? Dia mau lari kemana emang? Emang dia mau lari ke Singapura? Mau lari kemana? Aku ini maha kuasa. Kita ini gemes aja, Pak. Kalau ada orang jahat kok nggak dihukum-hukum, kita gemes. Kapan tuh orang ditonjok kan? Kapan orang itu dibejek? Kalau orang sekarang, kapan ya? Gue udah gemes banget tuh sama orang itu. Kita, Allah enggak. Karena Allah bilang, emang dia mau kemana sih? Buru-buru amat. Paling di sini-sini doang. Itu yang pertama. Yang kedua, istidraj. Kalau diulur terus nggak tobat-tobat juga, tahapan yang kedua, istidraj. Apa itu istidraj? Orang ini makin maksiat. Ini tanda udahan atau tanda apa? Kan harus memahami tanda-tanda tadi. Masih ada waktu. Kita kan harus sensitif. Oh, berarti udahan Ustadz gitu kan. Sama gitu tuh. Allah tuh ngasih berbagai macam tanda, peringatan. Istidraj adalah orang ini dibuka kekayaan dunia padahal ahli maksiat. Maksiat nggak dihukum, malah dikasih uang, malah dikayakan, malah dikasih jabatan. Ini namanya istidraj. Namanya istidraj itu artinya darajat, istidraj, derajat naik. Habis itu apa? At-tazyin. Tazyin itu dia dibuat menganggap perbuatannya dia itu perbuatan baik. Kejahatan, tapi dianggap kejahatan itu sebagai sebuah kebaikan. Kejahatan yang dia temukan alasan baiknya. Paling susah tuh. Kalau orang jahat dan belum menemukan justifikasinya, itu masih mudah, Pak, untuk berubah. Tapi kalau kejahatan, orang jahat telah menemukan justifikasinya, kalau bahasanya setelah menemukan dalilnya, pembenarannya, wah itu namanya tazyin. Baru, nah, itu di surat Al-Ankabut ya. Kalau istidraj surat Al-Qalam ayat 44, kalau tazyin itu Al-Ankabut ayat 38. Baru kemudian dihukum intiqam. Surat Hud. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimah. Demikianlah Allah menyiksa ya suatu penduduk negeri yang zalim. Sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih. Ada tahapan.
Jadi Firaun itu, Pak, Firaun itu kan berkuasa sudah lama. Dan kejahatannya sudah lama dan Allah tak pernah menghukumnya karena belum memperingatkan, belum mengutus Musa. Setelah mengutus Nabi Musa baru dihukum, Pak. Dan ketika menghukum Allah menggunakan kata fantaqamna dari kata intiqam, muntakim. Nanti dibaca surat Al-A'raf ayat 136. Fantaqamna, kami hukum dia. Kami tenggelamkan dia di laut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa kok Allah itu seringkali menangguhkan hukuman? Yang pertama, untuk menguji orang yang beriman. Yang pertama, kenapa yang jahat itu ya, jahat kepada Islam? Kalau jahat sama saya sih nggak apa-apa kata dia. Menghina saya silakan, tapi kalau mensiakan agama saya no way kata. Keren juga kalimat itu. Ya kan? Kita gemes gitu. Kenapa? Untuk uji. Anda masih beriman nggak kepada Allah? Saya pikir kalau setiap orang zalim langsung dihukum, semua orang jadi beriman, Pak. Kalau setiap orang-orang yang jahat langsung dihukum, akhirnya semua orang jadi orang benar. Benar nggak? Jadi orang benarnya bukan karena sebuah ketulusan, tapi karena sebuah hukuman. Tapi kalau ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, nggak langsung Allah hukum. Maka disitulah muncul orang-orang yang beriman. Walaupun dia tambah kaya, walaupun tambah kuat, Allah tetap Tuhanku. Allah pasti menghukum orang itu. Firaun itu, Pak, lebih berkuasa dari penguasa-penguasa sekarang, Pak. Tumbang udah. Jadi sabar aja kalau ada yang zalim-zalim itu. Orang usianya aja nggak sampai 70 paling. Kita ini nggak sabaran. Memang sih karena kita lemah jadi nggak sabaran. Allah itu sangat kuat maka dia tidak terburu-buru. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah hikmahnya adalah untuk menegakkan hujah dan uzur. Artinya nanti kalau orang-orang itu dihukum, ya Allah kenapa saya kok nggak diberikan peringatan, kok langsung menghukum? Akhirnya dia bisa menggugat Allah. Tapi kalau Allah sudah tangguhkan, kan udah lama ente berbuat begitu. Kan udah banyak yang nasihatin. Kan udah aku berikan peringatan ini. Bahkan di surat Fatir disebutkan, waktu ahli neraka minta kembali ke dunia, Allah bilang, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah beri umur kamu yang cukup kalau mau benar mah? Ayo, mau alasan apa yuk? Wa ja'akumun nadhir. Dulu aku telah berikan kepadamu peringatan. Ayo, mau alasan apa tuh? Maka Allah tangguhkan ini. Pertama, untuk menguji orang-orang yang beriman. Yang kedua, agar orang-orang yang dihukum tidak bisa menggugat. Karena Allah telah berikan waktu kamu berpikir. Dan yang ketiga, Allah ingin mengatakan bahwa surga Allah itu mahal. Dan tidak bisa yang mahal itu diraih kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan keyakinan, Pak. Makanya kalau Bapak baca surat Al-Buruj. Surah Al-Buruj itu, Pak, itu berbicara tentang orang-orang yang beriman, ribuan jumlahnya, yang masuk Islam. Tentu ini bukan di zaman Nabi, kisah ini. Oleh penguasa saat itu, kalau kalian tidak keluar dari Islam, saya akan siksa kalian. Ribuan orang itu, nanti silakan mau baca tafsir apa saja dah. Tafsir Ibnu Katsir ada. Baca tuh surah Al-Buruj. Lalu digalilah, Pak, parit panjang lebar dalam digali
dinyalakan api. Dinyalakan api. Lalu ribuan orang tadi yang tetap berpegang kepada agama itu dimasukin hidup-hidup di situ. Dan ditonton, Pak. Ditonton oleh yang membakar. Jadi tontonan. Wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Tidaklah mereka itu naqamu dari kata intiqam ini. Tidaklah mereka itu menyiksa kecuali karena iman aja. Karena Islam aja tuh disiksa, dibakar hidup-hidup, Pak. Kalau Bapak baca surat itu, mana Allah ya? Mana Allah? Kok Allah dibiarkan itu mati? Di dalam surah Al-Buruj itu orang-orang ribuan itu mati, Pak. Mati. Terus tidak bercerita bahwa mereka mati dalam iman. Lalu tidak ada cerita nih orang yang membakar ini nanti ada ceritanya mereka dibakar lagi di dunia. Kalau di akhirat memang iya disebutkan di situ. Mereka mendapatkan azab dibakar. Karena azab neraka itu bisa jadi ada dingin juga, Pak. Dingin maksudnya apa? Dingin membeku, siksaan. Ada juga azab membakar. Pertanyaannya mana Allah kok nggak nolong? Nah di sini. Artinya tidak melulu kita yang beriman ini ketika dizolimi langsung Allah tolong. Karena boleh jadi Allah memang ingin ditakdirkan kita meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah itu sebagai harga yang kita bayar untuk mendapatkan surga. Dan sebagai sebuah pelajaran keistiqomahan bagi generasi-generasi berikutnya. Tuh lihat mereka kalau mau selamat aja cuma kafir udah selamat. Tapi bagi mereka agama ini mahal. Mereka rela dibakar itu. Oh dahsyat tuh. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir ini panjang ini. Setelah kita membahas itu, Al-Muntaqim, maka apa efeknya terhadap kita? Takut ancaman Allah, Pak. Karena ini Allah pasti menghukum kejahatan itu. Jangan sampai Pak orang kita zalimi dia bilang ke kita gini, oke deh, tapi saya adukan ente sama Allah. Ngeri Pak kalau dia bilang begitu. Oke, ente ngambil hak saya ya. Ente saya adukan kepada Allah. Bukan adukan ke Pak Presiden, Pak. Adukan kepada Allah. Hati-hati. Yang kedua, kita mestinya membenci segala keburukan. Karena Allah muntakim kepada keburukan itu. Kita harus benci. Yang ketiga adalah kita harus mengancam diri kita ini juga. Jadi kita ini harus semacam memberikan ancaman kepada hawa nafsu kita. Awas ya ente ya. Hei hawa nafsu, awas ente ya. Kalau ente berbuat yang buruk, awas ya. Saya hukum ente. Apa hukumannya? Sekali Anda berbuat jahat, sedekah 100 juta ya. Ngeri juga itu. Ya kalau ancamannya sedekah 5.000, 10.000 mah bukan ngancem itu Pak. Ente kalau jahat sedekah 10.000 ya. Kalau dosa, ya nggak ancaman tuh. Yang agak keras kalau ngancem. Ente kalau berbuat dosa hawa nafsuku, awas ya. 1 juta masuk tromol masjid. Wah itu keren. Nah itu namanya kita menoladi Allah Al-Muntaqim. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan memahami nama Allah Al-Muntaqim kita takut untuk berbuat zalim. Saya ulang, takut untuk berbuat zalim. Karena Allah menamakan Al-Muntaqim, soal waktu saja zaliman kita itu pasti akan kembali kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya.
Al-Buruj itu kan seluruhnya berbicara tentang itu. Jadi buka aja surah Al-Buruj, kan surah Al-Buruj juga nggak panjang. Temanya memang tema itu, Pak. Al-Buruj itu dari awal. Sama izatil buruj wal yaumil maut wa syahidi wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. Itu ada ayat keempatnya udah bicara. Awalnya sumpah. An-nari dzatil waqud 5. Ya, 4, 5, 6 seterusnya itu. Tapi sebaiknya baca semua karena temanya itu semua itu. Al-Buruj itu. Ya, itu ada di juz Ammah ya, surah Al-Buruj. Wah, itu dahsyat itu. Kalau kita baca itu, oh subhanallah, ini orang hebat-hebat ini. Mereka kalau cari dunia aman aja gampang. Tapi mereka menganggap mahal banget agama ini. Sampai rela dibakar. Luar biasa. Ya, yang pertama tentang amin di Al-Fatihah itu. Bukan hanya makmum yang mengucapkan amin. Imam pun amin. Bahkan dianjurkan aminnya kita dengan aminnya imam itu bareng. Banyak kalau bisa imam kan waladhdallin amin itu agak dikerasin sedikit. Biar kedengaran sama makmum. Amin. Jadi bareng. Apalagi kalau itu berbarengan dengan aminnya malaikat. Nah, saya yakin ya yang tidak amin di Al-Fatihah itu lebih karena kurang ilmu aja. Ya. Karena mana mungkin kalau dia tahu nggak ngucapin. Karena itu nggak ada kaitannya dengan khilafiyah mazhab. Mau mazhab apapun sepakat tuh kalau soal amin itu. Nggak ada perbedaan. Semua mazhab menyatakan amin. Kalau habis waladhdallin. Apalagi kalau kita jamaah kan yang baca imam. Kita kan nggak baca. Waktu imam baca kan kita nggak baca. Kan dengerin kalau imam lagi baca kan. Nah, waktu kita bilang amin berarti kita bilang aku juga minta sebagaimana yang imam tadi pinta itu. Maka kita bilang amin. Nah, itu tanda bahwa kita ikut dengan doa tadi. Kalau kita cuma sekedar enggak amin, seolah kita enggak ikut dalam permohonan tadi. Nah, itu. Nah, adapun doa kunut itu sendiri khilafiyah. Makanya saya juga tidak terlalu saklek juga. Terkadang saya kunut, terkadang saya enggak kunut juga. Dan semua ulama mengatakan enggak kunut pun sah. Termasuk yang menganut kunut, Imam mazhab Syafi'i. Tetap saja menganggap yang tidak kunut sah salatnya. Cuma bagi mereka kalau enggak kunut, karena itu bagi mereka sangat ditekankan, jadi sebagian itu akhirnya sujud sahwi kalau enggak kunut gitu ya. Nah, sehingga inilah mungkin yang mendasari sebagian sahabat kita yang tidak mengucapkan amin ketika imam itu kunut karena mereka menganggap itu bukan perkara yang Nabi rutinkan kunut itu. Nah, sehingga karena ada perbedaan ini maka biarkan saja yang nggak mau angkat tangan, yang nggak mau amin nggak ada masalah, salatnya tetap sah. Gitu. Walaupun sebenarnya kita itu mengikuti imam seharusnya yang baik. Kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Kecuali kalau imamnya mengakukan sesuatu yang salah, kita mengingatkan imam. Akan tetapi karena ini masuk di wilayah fikih, fikih itu sangat lapang. Bahkan untuk angkat tangan sendiri, itu tidak wajib hukumnya. Kalau Bapak baca fikih, apakah mengangkat tangan itu dalam doa wajib hukumnya? Tidak wajib mengangkat tangan.
Tetapi mengangkat tangan itu salah satu adab dalam berdoa. Nah, kalau teman kita tadi tidak mengakui adanya kunut, ya otomatis dia tidak akan angkat tangan lah. Ya kan? Nah, sehingga kita berlapang-lapang saja untuk yang khilafiyah seperti itu. Dia mau angkat tangan silakan. Ya, mungkin juga bisa jadi husnuzon kita, mereka amin juga. Cuma aminnya nggak dikencengin gitu aja kali. Gitu ya, Pak. Jadi kalau kunut itu wilayah khilafiyahnya. Kalau amin dalam Al-Fatihah itu nggak ada khilafiyah. Mestinya amin semuanya. Karena di situ nggak ada khilafiyah di aminnya Al-Fatihah. Tapi kalau kunut memang hukum kunut sendiri pun itu memang khilafiyah antar para ulama. Wallahu a'lam bishawab, ini yang saya bisa jawab. Hidayah itu kan bentuknya juga bisa ancaman. Hidayah, pertama hidayah. Kita bicara hidayah ini. Hidayah ini, petunjuk kan arti hidayah ini. Allah sudah bekali manusia ini dengan hidayah. Mata hidayah, telinga hidayah. Makanya mata, hidung hidayah. Ini hidung sama mulut dekat supaya kalau makanan udah basi udah kecium. Hidayah, petunjuk, ini nggak bagus. Seluruh organ tubuh kita ini hidayah, tapi dia sangat limited, maksud saya limited, kemampuannya limited, ya kan? Untuk hal-hal yang limited juga. Maka Allah berikan hidayah berikutnya, apa itu? Akal. Akal. Karena apa yang tidak bisa dilihat oleh panca indera dilihat dengan akal. Ya kan? Maka banyak hal yang mata kita bilang begini, tapi akal kita enggak. Mata bilang bintang kecil, tapi akal kita kecil enggak bintang itu. Enggak kan? Lebih besar dari bumi kan? Nah, akal. Akal ini seperti mata. Mata ini kan nggak bisa melihat sendirinya, dia butuh cahaya kan? Ya kan? Mata ini. Akal ini juga karena dia terbatas, dia butuh cahaya wahyu. Maka diturunkanlah wahyu. Maka Quran itu hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Dalam Al-Baqarah lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Tunjuk. Ya kan? Nah, jadi kita dikasih akal, bahkan dikasih fitrah. Fitrah itu adalah yang kalau kita berbuat baik hati kita tenang, kalau kita berbuat dosa hati kita sempit dan gelisah. Ya kan? Fitrah hati. Jadi lengkap nih. Nah, ini kan hidayah yang sifatnya soft, lembut. Tapi kadang manusia itu nggak cerdas, karena orang cerdas itu Pak mengerti bahasa isyarat. Kalau orang nggak bisa dibisikin, ya diteriakin lah, ya kan? Nah, makanya datanglah peringatan tadi, peringatan sebagai hidayah, tapi hidayah yang agak keras, nggak soft. Karena tadi nggak bisa dibisikin, ya diteriakin. Anak kita kan kita juga kita lakukan kan, lembut. Enggak juga, gebrak meja kita. Mandi nggak? Ah, jadi hidayah itu luas. Allah udah kasih hidayah. Nah, baru kalau nggak dikasih hidayah, nggak diutus Rasul, nggak bakal ada hukuman, Pak. Karena kalau Allah menghukum tanpa memberikan hidayah,
maka yang akan terjadi orang akan menggugat Allah. Kok saya nggak dikasih tahu? Nah, masalahnya hidayah yang berupa yang hak prerogatif Allah itu membelokkan hati. Nah, kalau hidayah yang barusan kita bahas itu kan hadiah umum, hidayah umum. Semua manusia itu diberi itu. Makanya ada ayat yang berbunyi, kami tidak siksa sampai kami mengutus Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus Rasul. Nah, tapi hidayah yang membuat hati orang berubah itu punya Allah. Tapi Allah memberikan hidayah khusus itu kepada orang yang memang mau. Oh, dia hidayah yang umum tadi memang diakui sama dia. Oh, kalau gitu kata Allah saya bantu dia. Ah, gitu. Tapi kalau dari awal petunjuk-petunjuk hidayah tadi dia tolak, enggak ada. Ya udah, Allah tutup hatinya. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, itu pertemuan itu berapa itu luar biasa antum. Saya tidak tahu yang mana yang akan menggugah hati orang. Hanya Allah yang tahu. Iya kan? Beliau tergugah sekali dengan, kalau nggak salah itu Al-Quddus antum bahas itu. Al-Quddus. Ya dalam kajian-kajian juga Allah lah yang bisa membuat satu nama Asmaul Husna itu bisa menggugah. Si fulan tergugah dengan nama ini, nama ini, nama. Termasuk beliau dari Al-Quddus. Terima kasih. Semoga Allah menjaga hidayah, menambahkan hidayah itu terus kepada antum. Amin. Yang menarik, seluruh nama-nama Allah itu kan dinamakan dengan Husna. Husna. Banyak Asmaul Husna. Sempurna. Maka pembicaraan kita tentang Allah ini kan terbatas, nggak sempurna. Maka yang paling tahu tentang Allah tuh Allah sendiri. Di antara makhluk yang paling tahu tentang Allah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di antara makhluk dia yang paling tahu tentang Allah. Tapi yang paling tahu tentang Allah sendiri Allah sendiri. Maka ada doa yang Nabi ajarkan kepada kita, ya Allah, aku tidak memujimu sebagaimana aku memujimu, tapi maha terpuji engkau sebagaimana engkau memuji dirimu, bukan sebagaimana aku memuji dirimu. Maka seluruh nama-nama yang kita bahas itu memang kembali ke kajian itu, kembali kepada kekajian itu. Jadi kita ini diberitahu namanya oleh Allah, diberitahu. Yang diberitahu ini saja kita tahunya sedikit. Bagaimana yang dirahasiakan oleh Allah? Makanya kan kami meminta kepadamu dengan nama milikmu, yang kau namakan dirimu dengan nama itu, dengan nama yang kau turunkan di kitab, dengan nama yang kau ajarkan kepada Rasulmu, dengan nama yang kau rahasiakan. Subhanallah. Jadi nggak semua tentang Allah itu dikasih tahu oleh Allah kepada kita. Dikasih tahu melalui Nabi, berarti Nabi paling tahu. Nabi nyampein kepada kita melalui Quran dan Sunnah. Nah kita pun nggak tahu semua Quran dan Sunnah, belum kita kaji semua. Kemampuan kita terbatas. Lalu maha suci Allah daripada pujian kita, bukan dari kesalahan kita, bahkan dari pujian kita, dari sanjungan kita kepada. Ya, itu betul sekali. Semuanya terhubung ke situ. Jadi setiap antum berbicara Asmaul Husna, antum kaitkan dengan itu. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Cukup ya? Ya udah siang kelihatannya ini. Saya suka sekali antum-antum masih tegar kelihatan. Begitulah Bapak kalau Ibu, kalau kita udah nikmati kajian kayak gitu antum betah. Itu ngaji beneran namanya. Ngaji beneran. Kalau kita baca buku kok betah bacanya, oh hati kita terbawa mendekat. Nah itu benar, buku bagus tuh. Buku yang membuat kita jatuh cinta kepada Allah mendekat. Nah itu beneran.
Nah, itulah yang harus kita jaga terus. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.